Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan ini Kobe Tani ingin berbagi tentang penanaman cabai, yang mana cabai Kobe Tani ini berumur 39 hari. Jadi kemarin pada saat umur 30 saya bikin videonya, kelihatannya pada umur 30 hari ataupun 1 bulan kemarin tuh nggak modot Sobat Tani. Kayaknya nggak naik ataupun nggak berkembang. Nah, tapi baru 1 minggu ataupun dalam artian kata itu ya 5 minggu dari awal penanaman, itu termasuk yaitu 39 hari ini, itu nampaknya ruas-ruasnya dari Z-nya itu ke Z yang satunya lagi dan ke Z yang satunya lagi ini kelihatan sudah nampak yaitu pertumbuhan yang drastis istilahnya itu. Jadi kalau saya biasanya umur 39 hari belum segini tingginya, karena cabai saya itu biasanya pendek Sobat Tani. Nah ini saya kebetulan karena mungkin tomatnya ada, ini terus musimnya musim hujan ya, hujan setiap hari, ini pertumbuhannya seperti ini. Nah dalam hal ini Sobat Tani akan berbagi. Biasanya Sobat Tani itu bertanya di kolom komentar itu karena sudah jadi. Dalam artian kata sudah mendapatkan suatu masalah di dalam budidaya khususnya cabai. Kalau sudah antraknosa baru bertanya kepada mungkin ya youtuber yang sudah jadi ataupun yang sudah suhu sudah sukses, ataupun petani-petani yang sudah sukses. Tapi sebelumnya kita tidak bertanya. Begitu juga busuk kering. Konteks pada hari ini saya khusus akan membicarakan tentang busuk basah ataupun busuk basah yang diakibatkan oleh lalat buah. Nah, cerita di sini banyak, yaitu macam-macam alat, macam-macam pestisida, macam-macam yaitu perangkap yang intinya yaitu untuk menghindari sengatan lalat buah dari apa yang kita budidayakan. Contohnya di sini saya bicara saja langsung tentang cabai. Cabai itu apabila kita sudah kena lalat buah, disuntik lalat buah, itu sudah luar biasa ya, kegagalan yang banyak sekali, sekian persen dari kegagalan itu banyakan yaitu dari kalau usia sebelum merah itu adalah lalat buah. Tidak sedikit para petani setiap hari metani, setiap hari mencari bawa ember ataupun ya tempat lain keliling di lahannya. Ternyata ada yang pucuknya kering, kuning, ada yang bosok masih mengkal-mengkal, ada yang sudah mulai 1-2 merah, banyak sekali yang bosok terutama di buah-buah yang awal. Bahkan buah ke-1 sampai ke-4 itu banyak yang terserang. Lebih-lebih daerahnya lembab ataupun rimbun. Itu biasanya lalat buah sangat senang. Nah, jadi ketika ada bekas suntikan Sobat Tani, itu otomatis lalat buah. Dan kebanyakan sekian persen dari bosoknya pada saat muda cabai itu adalah diakibatkan lalat buah. Di sini Kobe Tani akan berbagi triknya. Kalau tadi saya omongkan banyak sekali yang jual pestisida ataupun berpengalaman tentang pestisida untuk menjaga lalat buah, juga yang pakai perangkap-perangkap, ada yang pakai lem-lem. Sekarang di ladang itu banyak seperti rambu-rambu lalu lintas gitu kan, di pinggir-pinggirnya ataupun bahkan di tengah-tengah itu tanda-tanda kuning banyak sekali untuk menjaga yaitu serangan lalat buah. Padahal kalau saya, mohon maaf ini Sobat Tani belum pernah sekalipun tahu bahwasanya di ladang Kobe Tani semenjak Kobe Tani membuat video dan dimasukkan di dalam YouTube Kobe Tani berbagi, mungkin belum ada satupun video Kobe Tani yang bercerita tentang lalat buah dengan lem ataupun dengan perangkap-perangkap ya, pokoknya dengan pestisida yang lain kecuali pestisida yang Kobe Tani semprotkan. Nah, di sini akan berbicara tentang pestisida yang saya gunakan untuk yaitu pengendalian lalat buah. Untuk pengendalian lalat buah itu
Kalau kawan banyak yang memakai yang baunya menyengat. Contohnya seperti merek yang ada kron-kronnya itu berbahan aktif Provonovus atau Provonovus ya. Itu jadi bahan aktif yang seperti itu seperti Indokron, Korakron dan lain-lainnya sebagainya itu seperti itu. Tapi di sini setelah kita sama-sama tahu bahwasanya ya lalat buah itu bukan mencari bau dan mungkin tidak takut dengan bau, karena prakteknya kates bosok yang baunya luar biasa, pisang yang bosok yang baunya seperti apa itu disenangi oleh dia. Nah, kalau ada pisang yang harum juga disuntii oleh dia. Jadi kita tidak bisa membedakan apa yang dia senang itu yang harum ataupun yang bau busuk. Yang jelas tempat saya ini pengalamannya kates bosok juga disengat, kates yang baru enak-enaknya juga disengat, pisang juga disengat, terus baik pisang yang bosok ataupun pisang yang baru segar-segarnya enak dimakan juga disengat. Nah, ini kita tidak tahu cara dia mau senang dengan bau busuk ataupun bau yang harum. Tapi kenyataannya seperti itu di lapangan. Dan di tempat Kopi Tani ini juga bicara tentang lalat buah banyak sekali. Sedang di kates, di pisang itu nempel-nempel itu banyak sekali dan jinak. Kalau tahun-tahun dulu 10 tahun yang lalu kita mau lihat namanya lalat buah itu sulit sekali. Tapi sekarang ternyata mudah, dengan mudahnya lalat buah itu semakin jinak. Terus di sini Kopi Tani akan berbicara tentang pestisida. Kalau tadi bicara tentang bahan aktif Provonovus itu bagus karena dilihat dari baunya seperti itu dan ternyata juga bisa mengurangi. Itu bisa ditukar-tukar ataupun diganti-ganti dengan kalau Kopi Tani memakai bahan aktif Sipermectin, Alpamectin, Deltamectin, Bifentrin, atau apa yang ada di dalam decis itu juga. Pokoknya obat-obat yang di situ murah dalam artian kata kalau seperti EcoSet itu sekitar 100 ml itu bisa dibeli dengan harga 15.000 sampai 20.000 tergantung dari tempatnya. Terus kalau yang seperti Korakron itu ya harganya bisa sekitar 20 sampai 30. Jadi harga yang masih murah dibanding dengan Abamectin ataupun sejenis Pegasus ataupun yang lain-lainnya itu sampai di atas 60-an itu 100 mili. Nah, ini kalau kita lihat dari hasil yang Kopi Tani lakukan ataupun aplikasikan, bahan-bahan yang murah seperti itu bisa untuk mengendalikan itu lalat buah. Ini menurut versinya Kopi Tani, dan mohon maaf kepada yang lain, sobat tani yang lain, apabila memang mempunyai versi yang lain ya dipersilahkan. Kalau selama ini masih yaitu dengan memakai perangkap itu masih bisa mengendalikan secara maksimal ya pakai itu aja. Yang pakai lem masih mengendalikan secara maksimal ya dipersilahkan. Tapi untuk versi Kopi Tani pakai perangkap, pakai lem itu sudah belum pernah saya lakukan. Dan alhamdulillah selama ini sobat tani bisa tahu di channel Kopi Tani cabai Kopi Tani itu seperti apa. Saya tidak akan membicarakan jauh sekali, tapi sobat tani sendiri yang menjadi saksi nyata bahwasanya bagaimana cabai Kopi Tani itu dengan pengaplikasian ataupun cara ataupun versinya Kopi Tani berbudidaya cabai. Sehingganya kenyataan yang ada di video itu adalah saksi yang sebenarnya. Karena saya ngomong yang bagaimanapun, kalau tidak ada buktinya di dalam saya bikin videonya, maka ya mungkin tidak ada artinya. Dan kalau saya boleh bicara, yaitu ya mungkin hasil dari tanaman cabai saya ini itulah yang menjadikan saya selalu menanam cabai terus-menerus. Jadi yang di sini umur 39 hari sobat tani,
saya sudah melakukan yaitu penyemprotan lahan yang kemarin penanaman yaitu akhir 2021 habis, ataupun bulan 7 kemarin, bulan 7 2021 saya nanam awalnya. Terus sampai sekarang sudah hampir habis ini, saya sudah melakukan penyemprotan rumputnya dan pembersihan sekitarnya. Nanti nggak lama lagi, mungkin dalam 1-2 bulan lagi mungkin saya akan nyemai lagi. Sedangkan yang ini umurnya baru yaitu 39 hari. Jadi dalam keadaan 39 hari yang seperti ini saya sudah mau nyemai lagi. Mungkin itulah pekerjaan saya sebagai seorang petani, yaitu nanam cabai, nanam dan nanam lagi. Terlepas soal harga, saya nggak ngerti. Yang penting petani bukan membuat harga. Petani itu yaitu untuk membuat bagus tanamannya, ngasil tanamannya. Kalau soal harga itu adalah pangsa pasar nanti yang mengaturnya, ataupun kalau hal-hal yang lainnya mungkin disperindak. Tapi kalau soal cabai, harga mahal dan tidaknya itu tergantung banjir dan tidaknya. Karena komoditi pertanian yang sifatnya bisa bosok itu biasanya kalau terlalu banyak banjir, maka dia otomatis dia akan menurun. Karena mau tidak mau orang makan sambal itu setiap hari seperti itu. Ketika banyak ya dia tidak konjuk langsung sehari sekilo makannya. Ketika mahal ya dia tidak langsung sekilo makannya. Maka biasanya yang setiap hari mengkonsumsi 1 on dalam satu rumah tangga, maka mahal ya setiap 1 on, murah ya 1 on. Oleh karena itu ketika mahal ya dia tetap membeli dengan harga mahal 1 on, dan ketika murah dia tetap membeli 1 on di dalam seharinya. Tidak kok ketika mahal langsung makannya 1 kilo itu ketika murah. Mohon maaf, ketika murah langsung makannya 1 kilo, terus kalau mahal makannya seon itu tidak. Karena bumbu yang namanya cabai itu seperti dengan bawang merah, bawang putih, juga dengan seperti garam. Kalau terlalu banyak juga tidak enak. Garam juga kita sudah dibatasi setiap harinya ya secukupnya itu, sehingganya ya walaupun garam harganya 15.000 sekilo ya tetap segitu, walaupun hanya 1.000 ya tetap segitu. Oleh karena itu ketika banjir dari cabai itu maka pasti akan murah. Nah ini kemarin baru punya saya mulai memetik itu, alhamdulillah di awal-awal bulan 9 sampai bulan 11 akhir itu bulan 11 itu harga stabil. Tapi sekarang sudah goyah lagi, bahkan ada yang pecah dari 15. Dan untuk di daerah itu Aceh ataupun di daerah ya sekitar Aceh lah, itu sudah pecah dari 15 karena di sana sedang panen raya. Oleh karena itu para sobat tani, jadi mari kita menanam, itu tugasnya petani. Dan soal harga itu kita tunggu aja. Pas kita panen harga merah ya kita petik. Walaupun harga 100.000 kalau belum merah ya kita tunggu. Jadi sedikit apa yang Kopetani bagikan ini, itu kalau untuk pencegahan lalat buah seperti itu tadi, lakukanlah sobat tani, lakukanlah kembali lagi. Ini pada saat ini masih seperti ini. Jadi pas umur seperti ini sobat tani, umur seperti ini lakukanlah pakai yaitu obat-obatan yang kiranya bisa menghindari datangnya lalat buah. Jadi bisa lalat buah itu pokoknya tidak datang maksud saya. Jadi karena dengan kita semprot dengan pestisida itu. Kalau saya sekarang pemakaian untuk pestisida pencegahan lalat buah itu saya memakai bahan aktif sipermetrin. Terlepas apapun merek dagangnya, karena di tempat saya mungkin sipermetrin itu ada pada Yasidrin ataupun ada pada Ekoset. Tapi di tempat sobat tani mungkin non jauh di sana, di lain provinsi, bahkan lain pulau, mungkin dengan merek dagang lain dari produk yang lain. Maka saya di dalam kesempatan ini selalu hanya menyebutkan tentang itu bahan aktifnya, karena bisa dicari di tempat sobat tani sendiri-sendiri.
Seperti kalau di sini adanya Demolis, termasuk di situ Abamectin. Ya. Jadi nanti di tempat yang lain mungkin ada Propolis, ada Basel, ada Agrimek ataupun yang lain-lainnya, ada Poskormit gitu. Tapi tempat saya mungkin di dalam merek dagangnya sudah lain. Sipermetrin untuk penjagaan lalat buah itu bagi versinya Kobetani juga bisa bergantian dengan Proponovos, juga bisa bergantian dengan Metomil. Metomil itu karena spektrumnya luas, dia bisa kalau jenis kutu-kutuan bahkan sampai ya telur-telurnya juga bisa di situ di basminya. Saya tidak tahu cara kerjanya yang bagaimana, tapi saya melakukan bisa berganti-gantian dengan itu. Untuk trip nanti sudah banyak yang tahu sendiri, kutu-kutuan sudah banyak yang tahu sendiri. Khusus untuk video ini saya berbagi tentang yaitu tentang penjagaan dari lalat buah, dan Sobat Tani bisa tahu nanti akhir sebuah perjalanan video ataupun cabai Kobetani ini akan saya videokan terus. Ini sudah berapa video, saya tidak pernah mengambil video ke tempat yang pas merah-merahnya itu tok, itu tidak, tapi dalam berbudidaya cabai saya selalu menggunakan yaitu cara dari awal sampai yaitu finishing. Itu khususnya untuk yang di lahan saya sendiri. Kecuali kemarin saya masuk karena ada undangan dari pertemuan dari salah satu produk, saya masuk di cabai Siostavi juga sudah saya bagikan, dan mohon maaf itu keluar dari hati sanubari yang nanam, bukan dari Kobetani, bukan dari saya. Jadi apapun penyaksiannya yaitu kita hormati saja, bahwasanya ada kelebihan-kelebihan di salah satu produk, juga ada sebenarnya juga ada kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu ya kita saling menghargai aja. Saya kira untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini saya gunakan untuk insektisidanya bahan aktif Sipermetrin, terus Proponovos dan Metomil. Terlepas merek dagangnya dipersilahkan. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.